Nah ya, jangan sampai hoak. Apalagi ini guru, ya. Guru harus diberikan ketentraman. Karena di sekolah-sekolah swasta ini juga tanggung jawabnya sama. Siswanya juga luar biasa banyaknya. Ini ada berita gembira, perjuangan untuk P3K non guru. Ini berarti ada formasinya ya Pak. At least ada anggarannya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Komunikasi baik dari Kemendagri, Kemenkeu kepada pemerintah daerah sudah beberapa kali kita lakukan, dan ada satu hal yang ingin kita highlight di sini, yaitu tentang alokasi perhitungan gaji guru P3K dalam alokasi anggaran. Di sini di tahun 2021 ini surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S98/PK/2021 tertanggal 25 Juni 2021 kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota yang menjelaskan tentang perhitungan gaji guru ASN P3K. Nah, surat ini beberapa hal yang ingin saya highlight adalah pemerintah daerah diminta untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan Kemenpan RB, serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan alokasi P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran, penganggarannya sudah ditentukan, penggunaan secara spesifik atau bersifat earmark dan tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Ini saya beri saya beri contoh lampirannya di sini, di mana surat edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan ini sudah langsung spesifik per instansi atau per pemerintah daerah, apakah provinsi, kabupaten, atau kota media, yang berapa jumlah formasi dan berapa alokasi anggaran yang sifatnya earmark tersebut. Nah, itu sudah disampaikan di tanggal 25 Juni tahun 2021 kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Lanjut, untuk alokasi anggaran 2022, Dirjen Perimbangan Keuangan juga telah memberikan surat edaran, ini SE Dirjen Perimbangan Keuangan, nomor S204/PK/2021 tertanggal 13 Desember 2021 kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota tentang perhitungan anggaran P3K guru dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022. Di mana dijelaskan di sini beberapa hal yang bisa kita highlight adalah pertama, kebutuhan gaji pokok P3K guru 2021 itu sudah dialokasikan sebanyak 14 bulan gaji, termasuk gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13, dengan asumsi bahwa penggajian P3K guru dimulai sejak Januari 2022. Ini untuk guru yang lulus seleksi di tahun 2021. Sedangkan untuk guru yang nanti diikutkan pada seleksi 2022, maka kebutuhan gaji pokok guru P3K-nya itu diasumsikan sebanyak 3 bulan gaji dengan asumsi bahwa penggajian P3K guru tersebut itu dimulai di bulan Oktober 2022. Dan juga ditegaskan kembali bahwa alokasi dana yang diperhitungkan dalam alokasi DAU 2021 dan alokasi dana DAU 2022 untuk P3K guru merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmark sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Ini kira-kira sebenarnya bisa kita gunakan analogi anggaran pendidikan 20% dari APBN. Bagaimanapun mungkin ada sektor lain yang mungkin butuh, ya namanya anggaran pendidikan ya harus sudah dispesifikkan 20% sehingga memang tentunya itu harus dialokasikan seperti penggunaan yang ditentukan. Lanjut, ini contoh lampiran sama seperti tadi, SE Dirjen Perimbangan Keuangan menspesifikkan per instansi, per Pemda, sehingga bisa melihat bagaimana pengaturan anggarannya, berapa besarannya untuk ASN P3K tersebut. Lanjut. Nah, di samping itu kita juga bisa melihat data. Ini kita melihat data dari berapa ini kalau istilahnya supply dan demand kebutuhan guru. Jadi berapa guru yang pensiun dan berapa guru yang direkrut. Jadi data yang kami punya dari 2012 sampai 2020 itu menunjukkan sebenarnya ada selisih 173.952 antara guru yang pensiun dengan guru yang direkrut. Artinya ada gap
lebih banyak guru yang pensiun dibandingkan guru yang baru yang merekrut. Sehingga plafon anggaran, alokasi anggaran yang tadinya untuk membayar guru ASN, apalagi ini gajinya tentunya guru yang golongan lebih tinggi karena dia pensiun, ini belum dipergunakan kembali untuk pembayaran guru ASN. Jadi artinya selisih ini sebenarnya ada ruang fiskal tentunya di masing-masing instansi karena jumlah selisih guru yang pensiun dan guru yang direkrut itu sebenarnya belum dikembalikan untuk pembayaran untuk SDM guru di masing-masing Pemdanya. Ini mungkin juga bisa menjadi perhatian kita bersama. Dan terakhir, ini gambaran tentang apa yang ingin kami lakukan di tahun 2022 ini. Tentunya ini harus memerlukan kesepakatan kita di Panselnas untuk melihat bahwa refleksi dari 2021, bagaimana kita mengupayakan sebuah mekanisme rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022 yang lebih baik lagi. Nah, tentunya perlu aturan untuk memayungi ini, mungkin nanti dari Pak Deputi, Pak Alex akan lebih bisa mengelaborasi. Tentunya ada beberapa hal di sini. Pertama, kita ingin mengakomodir guru yang telah lulus passing grade. Ini seperti yang sudah disampaikan di beberapa kesempatan sebelumnya. Yang kedua, kita ingin mendorong, dan ini kunci sekali, memperbesar kuota formasi. Kuota formasi ini adalah kunci dari penyelesaian ASN P3K kita. Jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal, maka sebenarnya di tahun 2022 ini akan tersedia sebesar 970.410 formasi, yaitu gabungan dari sisa formasi 2021 sebesar 212.392 dan formasi 2022 sebesar 758.018. Sehingga ini tentunya memperbesar sebenarnya kemungkinan guru-guru honorer kita untuk menjadi ASN P3K, karena formasinya sebenarnya masih sangat lebih banyak daripada jumlah guru honorer itu sendiri. Lalu mekanisme atau aturan baru yang nanti akan disempurnakan tersebut, juga poin ketiga, refleksi dari tahun lalu untuk mencegah sebisa mungkin bagaimana guru-guru yang di sekolah induk itu tidak lagi tergeser gitu ya. Ini kita hindari semaksimal mungkin. Jadi ini hal yang menjadi poin juga dalam pertimbangan kita dalam aturan yang nantinya akan disempurnakan. Dan tentunya semangatnya adalah bagaimana kita bisa mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru ASN P3K. Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan, ada Pak Made Aryawijaya dan Pak Putut Hari Satyaka. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kelihatannya untuk bagaimana sebagai P3K. Nah, tadi sudah disampaikan untuk 2021 dari kami di Ditjen Perimbangan Keuangan sudah mengeluarkan surat S98 yang terbaru adalah S204. Jadi secara prinsip Ibu, di dalam kami menghitung kebutuhan transfer ke daerah, karena untuk belanja pegawai ini merupakan komponen dari dana alokasi umum. Nah mungkin kalau boleh, kami hanya satu slide saja Bu, di slide 13, bagaimana alokasi yang kami perhitungkan yang saat ini sudah ada di alokasi untuk tahun 2022. Jadi kalau kita perhatikan perhitungan alokasi dasar yang menjadi bagian di dalam komponen dana alokasi umum, yang ini adalah peruntukannya untuk belanja pegawai. Untuk 2022 ini total alokasi yang sudah disediakan itu sebesar 12,22 triliun. Nah ini komponennya kalau kita lihat, untuk belanja pegawai bagi P3K guru, itu jumlahnya sekitar 10,58 triliun. Nah ini bagaimana cara penghitungannya, sesuai dengan surat yang dikeluarkan, bagi guru-guru P3K yang sudah diangkat
tahun 2021 ini seleksinya yang sudah lulus. Untuk 2022-nya kami sudah menghitung sebanyak 14 kali. Jadi 12 kali gaji bulanannya ditambah gaji ke-13 termasuk tunjangan hari rayanya. Nah, sementara untuk formasi yang kita perkirakan diangkat di tahun 2022 ini, itu perhitungan belanja pegawainya dihitung sebanyak 3 bulan, nah itu sekitar 6,75 triliun, sehingga ketemunya adalah 10,58. Nah, plus juga ini ditambahkan untuk P3K non-guru, kebutuhan yang sudah disediakan 12,22 triliun. Yang sudah ada formasinya di 2022 ini. Mungkin itu Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagaimana antisipasi di APBN 2022. Kami dari Kementerian Keuangan sudah memperhitungkan kebutuhan untuk belanja pegawai bagi P3K yang akan diangkat tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Made. Jadi ada berita gembira, perjuangan untuk P3K non guru. Ini berarti ada formasinya ya Pak. At least ada anggarannya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan ke depan mungkin teman-teman teknik yang punya harapan luar biasa ini bisa ikut ujian dan bisa lolos. Kami dari Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah. Sesuai dengan materi RDP hari ini, ya, yang akan kami jawab adalah dari sisi sesuai dengan pertanyaan RDP Panja, ini sama dengan seperti apa tadi yang disampaikan oleh Kemenkeu, bagaimana skema dan kebijakan anggaran pemerintah daerah untuk tenaga kependidikan agar dapat mengikuti seleksi P3K, maupun bagaimana kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan pengangkatan GTK honor menjadi ASN atau GTK P3K. Langsung ke slide ke-7, dalam kerangka dukungan kebijakan penganggaran gaji dan tunjangan GTK di daerah, ini Kemendagri telah menerbitkan berbagai regulasi, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pensiunan APBD 2021 tadi. Selanjutnya menindaklanjuti Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai. Pemerintah dengan perjanjian kerja, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 2021 tentang Pedoman Pensiunan APBD 2022 dan sedang menyusun Permendagri mengenai Pedoman Pensiunan APBD 2023 yang akan menegaskan kembali terkait kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan, dan anggota DPR, serta khususnya bagaimana dukungan penganggaran P3K di daerah. Kedua, skema pengangkatan GTK menjadi honorer, menjadi ASN, mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3. Selanjutnya, langkah-langkah percepatan yang telah dilakukan oleh Kemendagri. Pertama, penegasan kompensasi bagi ASN, PNS, dan P3 dalam Permendagri 27 dan telah melaksanakan sosialisasi kepada daerah serta melakukan evaluasi terhadap APBD provinsi dengan menegaskan kembali dan telah tercantum dalam Permendagri 27 2021 antara lain penganggaran untuk gaji pokok tunjangan ASN itu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji, tunjangan ASN serta pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN dengan formasi pegawai tahun 2022. Selanjutnya, belanja yang bersifat mengikat, karena ini dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah
dalam jumlah yang cukup setiap bulannya. Selanjutnya, penegasan, next slide. Penegasan pemerintah daerah mengalokasikan belanja ASN, PNS, dan P3. Ini berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendaganggunan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan telah memperhitungkan alokasi dasar perhitungan DAU. Keempat, penegasan kepada pemerintah daerah sesuai kebijakan formasi P3K yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendaganggunan aparatur negara wajib memenuhi pengangkatan P3 pada tahun 2021 dengan pendanaan atas pengangkatan formasi P3 tersebut sudah diperhitungkan dalam perhitungan DAU tahun 2021 melalui komponen alokasi dasar. Penganggaran atas formasi pengangkatan P3 itu merupakan bagian dari belanja wajib paling sedikit 25% dari alokasi DAU atau alokasi dana transfer umum sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 11 ayat 21 Undang-Undang 9 2020 tentang APBN 2021 sehingga penggunaannya tadi secara spesifik atau irmak tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Dalam hal terdapat pendanaan atas pengangkatan formasi P3 yang belum direalisasikan dan atau sisa pendanaan atas pengangkatan formasi P3 pemerintah daerah pada tahun 2021 itu digunakan kembali pada tahun 2022 untuk pendanaan atas pengangkatan formasi P3. Selanjutnya, izin kami menyampaikan tadi yang disampaikan Menkeu dan Pak Dirjen GTK itu alokasi pagu anggaran. Saya izin menyajikan berapa alokasi belanja yang ada di slide 15. Ini ada alokasi belanja yang kami tarik dari data sistem informasi pemerintahan daerah. Bagaimana kita melihat gambaran alokasi belanja pegawai khususnya DAU atau belanja pegawai alokasi P3 dan persentasenya terhadap DAU. Ini sumber dari 520 daerah. Kita tarik data dari sistem. Untuk provinsi, kabupaten, kota, itu kalau kita lihat DAU-nya kurang lebih 366,35 triliun. Belanja pegawainya, jadi ini izin belanja pegawai ini digunakan oleh kepala daerah, DPRD, ASN. ASN di sini PNS dan P3. Itu kurang lebih 402,64 triliun. Atau 109,90%. Kalau kita lihat alokasi DAU-nya 366,35, kita bandingkan dengan alokasi P3K yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah, ini kurang lebih 17,07 triliun. Artinya 4,66%. Demikian juga kalau kita lihat provinsi, dari total DAU-nya 53,30 triliun, itu belanja pegawainya kurang lebih 93,45 atau kurang lebih 175,34%. Sedangkan alokasi P3K-nya persentasenya terhadap DAU ini dialokasikan 4,02 triliun atau 7,55%. Demikian untuk kabupaten kota, kalau kita lihat DAU-nya dari 309,19 kurang lebih 98,76%, di mana alokasi P3-nya dari total saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari Kemendagri terkait alokasi anggaran yang sudah ada di APBD tahun 2022. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dirjen GTK maupun dari DJA, DJPK, Kementerian Keuangan. Kami hari ini alhamdulillah banyak sekali, kalau kata Mas Putra, good news gitu. Mulai dari anggarannya telah terang menderang, kemudian juga insentifnya juga terang menderang. Tinggal bagaimana pemahaman dan kebijakan pada tataran pusat ini bisa diterjemahkan dan dilaksanakan pada tataran daerah. Nah, angin surga ini harus bisa dirasakan
lanjutan seleksi berikutnya. Jadi angin surga ini jangan sampai hoak, Mas Iwan. Angin surga ini harus sampai bisa menjadi penyejuk harapan yang sekian lama mereka inginkan berkenaan dengan status kepegawaian mereka. Hari ini kita pahami bahwa mereka berjuang itu cukup luar biasa untuk menjalankan amanat konstitusi kita, pembukaan undang-undang, mencerdaskan anak bangsa. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman kepada banyaknya kepala-kepala daerah untuk bisa melaksanakan kewajibannya. Jadinya apa yang telah diputuskan di tataran pusat itu bisa diimplementasikan dan dijalankan pada tataran daerah. Saya mencatat tadi paparan itu ada 191 Pemda yang belum mengusulkan formasi sama sekali. Artinya apa? Dari 514 kabupaten kota, dari 34 provinsi, hampir 37% Pemda itu belum mengusulkan formasi sama sekali. Nah, daerah artinya masih belum paham, Mas Iwan. Nah, lebih baik ke depan mungkin nanti sistemnya diklasterkan. Misalnya Sumatera dulu diklarin sehari itu. Apa yang mau ditanya itu biar jelas semua. Kita berharap jangan sampai lagi ada penundaan. Sayang mereka yang udah lulus tahap 1, tahap 2, nasibnya masih gantung. Padahal mereka sudah cukup bahagia dengan kelulusan. Malahan sudah selesaikan dan juga kita akan memberikan suatu harapan baru kepada guru-guru honorer untuk bisa yakin mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Kemudian berkenaan dengan guru-guru yang telah melewati usia. Nah, ini juga kita carikan formulasi. Mudah-mudahan bisa memberikan suatu kebanggaan. Terkadang itu mengajar itu bukan cerita masalah salary aja, tetapi menjadi suatu kebanggaan. Misalnya diberikan apresiasi dengan dikasih uang pensiun, dikasih uang pesangon, ataupun diberikan tanda jasa kehormatan. Nah, ini menjadi suatu kebanggaan kepada guru-guru honorer. Ya, kalau mudah-mudahan mereka tetap bisa diangkat cari regulasi yang tepat lah untuk statusnya yang lebih baik. Kemudian juga berkenaan dengan pengangkatan guru P3K ini, kita pahami bahwa di lapangan juga terjadi permasalahan terhadap sekolah-sekolah swasta. Banyak guru-guru mereka yang berpindah karena lulusnya dari tahap 1, tahap 2. Mudah-mudahan Mas Iwan nanti bisa membuat satu kebijakan mereka untuk bisa kembali kepada sekolah asal. Nah, ini menjadi pemikiran kita bersama, jangan sampai nanti kita menyelesaikan satu masalah, tetapi kita menimbulkan banyak masalah-masalah lainnya. Karena di sekolah-sekolah swasta ini juga tanggung jawabnya sama. Siswanya juga luar biasa banyak. Nah, ini menjadi catatan PR kita bersama. Mudah-mudahan angin surga yang udah terang menderang ini, jelas ini. Surganya udah jelas, bisa dirasakan oleh seluruh guru-guru P3K dan memberi semangat baru untuk teman-teman guru honorer untuk mempersiapkan diri lebih matang lagi agar bisa lulus di seleksi P3K berikutnya. Nah, ya, jangan sampai hoak. Apalagi ini guru, ya. Guru harus diberikan ketentraman. Jadi berita baiknya ini, Mas Davi, SK bagi teman-teman yang lulus ini kan sedang disiapkan. Nah, pada 2 minggu ini Bapak Ibu belum mengusulkan, jadi berhentinya itu ada di sana. Atau misalnya sudah mengusulkan, tapi kapan? Sehingga di sini baru proses nggak selesai-selesai. Terima kasih kepada kabupaten kota yang SK-nya sudah hampir selesai, sehingga tidak ada hoak.
Dan semuanya kalau dikawal akan terpacu untuk dengan secepat-cepatnya. Kemudian jika sudah akan mulai yang dapat SK bergaji tidak periode yang pertama mendapatkan gaji. Kalau yang kedua tentu ya gajinya pasti akan pada menyesuaikan bulan-bulan berikutnya setelah yang pertama. Tapi kalau sudah mulai Januari gaji berarti akan mendapatkan 14 bulan ya. 14 bulan kan itu tadi yang dari keuangan Pak Dirjen Keuangan 14 bulan ya. 12 bulan gaji reguler, 1 THR, kemudian peraturan perundangan yang berlaku, 1 orang 2,9 juta per bulan gaji nih. Nah pertanyaan biasanya adalah tunjangannya apa sudah termasuk itu dan ikut siapa? Biasanya kabupaten kota begitu. Ini mungkin nanti akan kita tanyakan setelah kita bertemu dengan teman-teman di kabupaten kota dan kita juga akan kunjungan kerja.